Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuku Winarso dari jurusan Teknik Industri dan Mesin. Kebetulan saya kajurnya. Selamat datang kepada Maba 2020. Maba spesial. Kenapa spesial? Karena masih dalam suasana pandemi. Spesial yang kedua adalah karena Maba 2020 berada dalam kurikulum kampus Merdeka, gitu ya. Baik, saya sekilas akan memperkenalkan mahasiswa Teknik Industri dan Mesin di dalam jurusan Teknik Industri dan Mesin ini. Tiap tahunnya selalu menerima mahasiswa baru, ada sekitar 150 per tahun atau sampai 175 200 gitu ya per tahun, melalui jalur senam PTN, SBMPTN, dan mandiri. Kami akan menjelaskan bagaimana struktur organisasi yang ada di Fakultas Teknik khususnya. Jadi secara struktur Fakultas Teknik itu membawai 3 jurusan. Pertama Teknik Industri dan Mesin, yang kedua Informatika, dan yang ketiga elektronika. Sehingga kami memiliki 3 jurusan, masing-masing jurusan memiliki 2 program studi atau prodi. Seperti Teknik Industri dan Mesin ini membawa 2 program studi, yaitu Teknik Industri dan Teknik Mesin. Teknik Industri core prodinya atau koordinator program studinya adalah Pak Sabarudin Ahmad. Kemudian Teknik Mesin core prodinya adalah Pak Teguh, gitu ya. Kami memiliki konsep Teknik Industri dan Mesin ini kuliahnya bergedung di ruang kuliah bersama atau disingkat dengan RKB. RKB itu ruang kuliah bersama. Kebetulan kita berada di gedung F, maka ruang kuliah kita disingkat dengan RKBF. Di situ kita menempati lantai 1, lantai 2, 3, dan 4. Untuk lantai 1 adalah ruang prodi dan ruang jurusan, serta di sebelah timurnya adalah ruang fakultas beserta administrasinya. Kemudian saya ingin menjelaskan bagaimana struktur dari Teknik Industri dan Mesin yang ada di ITN. Kami dibantu oleh 1 sekretaris, yaitu sekretaris jurusan. Di dalam Teknik Industri dan Mesin ini ada beberapa lab yang berada di areal dari perkuliahan Teknik Industri dan Mesin. Salah satunya misalnya lab sistem manufaktur yang berada di luar sana. Kemudian yang kedua ergonomi, dan seterusnya. Masing-masing lab itu adalah, dalam bahasa kita, dalam kurikulum kita, namanya adalah kebidang minatan, sehingga mahasiswa nantinya diharapkan memiliki kebidang minatan yang sesuai dengan apa yang berada di naungan labnya itu tadi, bidang minat manufaktur, bidang minat manajemen industri, dan seterusnya. Perkuliahan kami di Teknik Industri dan Mesin ini memiliki konsep perkuliahan yang bersifat terintegrasi, sehingga perkuliahan kami kalau ada praktikum, maka praktikumnya adalah memiliki konsep terintegrasi, sehingga antara praktikum yang satu dengan praktikum lainnya itu memiliki keterkaitan. Ibaratnya kita membuat produk, maka produk yang kita buat itu tadi memiliki konsep yang berada di masing-masing praktikum, sehingga nantinya praktikum satu dengan praktikum yang lainnya saling terkaitan, sehingga itulah disebut dengan terintegrasi. Demikian juga dengan keorganisasian kami di Teknik Industri itu maupun Mesin memiliki keorganisasian yang secara lembaga berada di naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk Teknik Industri, lembaga yang menaungi kami adalah BKSTI, Badan Koordinasi Teknik Industri seluruh Indonesia. Kalau Mesin ya BKTM. Artinya kami selalu terstruktur, apa yang ada di bawahnya
di bawah organisasi dari BKSTI, BKTM itu kita selalu memiliki standar pedoman yang sama, sehingga teknik industri di UTM ini standarnya standar BKSTI, berarti standarnya secara nasional sama, baik kurikulumnya maupun konten-kontennya yang ada di bawahnya. Sehingga itu sekilas dari struktur organisasi yang ada di teknik industri dan mesin. Secara perkuliahan kami menyusun dalam perkuliahan dalam konsep SKS gitu ya, sistem kredit semester, satuan kredit semester, paling kecil 2 SKS, paling besar 3 skripsi itu ya, 6 SKS atau 5 SKS gitu ya. SKS di sini kami mungkin atau kalian sudah pada mengenalnya. SKS di sini adalah bagaimana karena kita memanage, karena kita sistemnya adalah SKS, berarti sampai lulus kita harus memanage bagaimana apa yang kita ambil nantinya sesuai dengan apa yang kita rencanakan, itulah SKS. Maksimal yang kita satukan dalam SKS dalam satu semester, dalam satu perkuliahan hingga semester akhir minimal ada 144 SKS. Di situ ada mata kuliah wajib, ada 2 pilihan, ada mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan, 144 SKS. Di dalam perjalanan waktunya kita juga dihadirkan dua kegiatan yang sifatnya adalah mengekspresikan hasil perkuliahan kita yang disebut dengan kerja praktek ataupun magang, dan yang kedua adalah skripsi. Kita menemukan hasil apa yang kita peroleh secara teori, kita ambil studi kasus di lapangan dalam ini proses di industri atau di apapun, kemudian kita ambil lagi ke dalam topik skripsi. Dalam langkah kedepannya lebih besar lagi, lingkupnya FT naik lagi ke UTM, kita memiliki standar bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun skema pendidikan yang kita lakukan, selalu berinduk pada kebijakan Universitas Trunojoyo Madura. Salah satu kebijakannya adalah bahwa kita selalu mengedepankan kearifan lokal. Kearifan lokal di sini adalah tentu saja lokal, Bangkalan dalam hal ini khususnya, dan Madura umumnya. Maka penelitian-penelitian kita ya berada di kearifan lokal itu, misalnya garam, tembakau, kemudian hasil perikanan, yang ketiga jagung, dan seterusnya. Komoditi itu disebut dengan kearifan lokal. Dalam hal ini kita berada dalam kebijakan yang berada di naungan UTM ya seperti itu, sehingga penelitian-penelitian kita harus memiliki konsep yang tidak jauh dari apa yang dicanangkan oleh universitas. Mungkin itu gambaran secara kasarnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di kampus tercinta Universitas Trunojoyo Madura, khususnya di teknik industri dan mesin. Belajarlah yang semangat, yang sungguh-sungguh, jadikan kuliah bukan hanya untuk sesuatu yang bersifat keilmuan, dalam hal ini disebut dengan hard skill, tapi juga imbangi dengan sesuatu yang sifatnya soft skill, kearifan, attitude, tingkah laku, kesopanan, dan seterusnya. Karena ilmu yang tinggi tidak sertai dengan hal-hal yang seperti itu juga merupakan sebuah keniscayaan gitu ya. Mungkin itu yang saya harapkan. Kalian adalah aset bagi kami, kalian adalah aset bagi orang tua kalian yang sudah menginvestasikan uangnya untuk keperluan pendidikan kalian. Maka kalian harus menjawab tantangan orang tua kalian, harus menjawab harapan dari orang tua kalian dengan belajar sungguh-sungguh, belajar yang rajin, baik itu soft skill maupun hard skill. Kesopanan dan kepintaran harus beriringan bersama-sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Harapan kedepannya, mudah-mudahan apa yang kalian lakukan selama menempuh pendidikan ini 3-4 tahun ke depan menjadi bagian dari ibadah kalian dalam rangka mencari kehidupan yang lebih baik dan dalam berupaya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.